Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Perkembangan konsep diri tersusun atas 2 tahap, yaitu di mana konsep diri primer adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan rumahnya sendiri, berhubungan dengan anggota keluarga di rumah seperti orang tua, nenek, paman, ataupun saudara-saudara sekandung yang lainnya. Sedangkan konsep diri sekunder adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan luar rumah, seperti teman sebaya atau teman bermain. Nah, adapun ciri-ciri konsep diri yaitu: pertama, terorganisasikan. Individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai untuk membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Kedua, multifaset. Individu mengkategorikan persepsi diri itu dalam beberapa wilayah, misalnya social acceptance, physical attractiveness, athletic ability, and academic ability. Ketiga, stabil. General self-concept itu stabil. Perlu dicatat bahwa area konsep diri dapat berubah. Keempat, berkembang. Konsep diri berkembang sesuai dengan umur dan pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, evaluatif. Selain membentuk deskripsi dirinya pada situasi yang istimewa, tetapi individu juga mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis konsep diri. Konsep diri terbagi menjadi 2, yaitu pertama, konsep diri positif. Nah, konsep diri yang positif menunjukkan adanya penerimaan diri di mana individu dengan konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik sekali. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri, sehingga evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima dirinya apa adanya. Yang kedua, konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif terbagi menjadi 2 tipe, yaitu pertama, pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya, atau yang dihargai dalam kehidupannya. Kedua, pandangan terhadap dirinya sendiri terlalu stabil dan teratur. Hal ini dapat terjadi karena individu dididik dengan cara yang keras, sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu pertama, usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Kedua, peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki ataukah perempuan. Peran seksual yang diterapkan pada seorang anak lambat laun akan membentuk konsep diri anak. Misalnya, seorang anak perempuan tunggal yang mempunyai beberapa saudara laki-laki dapat dimungkinkan bahwa lambat laun akan berperilaku seperti layaknya laki-laki. Bahkan, konsep dirinya juga dibangun dalam konsep kerangka konsep laki-laki. Ketiga, keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsi mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Yang keempat, sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback
feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Dan yang terakhir, figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu, meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, dan tokoh idola. Cara hierarki konsep diri menurut Puji Yogyaryanti 1985 terdiri dari 3 peringkat, yaitu peringkat pertama adalah konsep diri global atau menyeluruh. Konsep diri global ini merupakan arus kesadaran dari suatu keunikan individu. Peringkat kedua adalah konsep diri mayor, yaitu cara individu memahami aspek sosial, fisik, dan akademis dirinya. Sedangkan peringkat ketiga adalah konsep diri spesifik, yaitu cara individu dalam memahami dirinya terhadap setiap jenis kegiatan dalam aspek akademik, sosial, maupun fisik. Konsep diri akademik adalah segala sesuatu yang mengacu pada persepsi dan perasaan siswa terhadap dirinya yang berhubungan dengan bidang akademiknya. Konsep diri akademik mempunyai peranan dalam menentukan kuantitas dan kualitas belajar peserta didik. Konsep diri akademik yang positif sangat berguna untuk perkembangan dunia pendidikan. Konsep diri akademik adalah penilaian individu dalam bidang akademik. Penilaian tersebut meliputi kemampuan dalam mengikuti pelajaran dan berprestasi dalam bidang akademik. Prestasi akademik yang dicapai individu dan aktivitas individu di sekolah maupun dalam kelas. Dalam penelitian yang kami kaji, kami menemukan siswa memiliki konsep diri akademik, yaitu aku tidak pintar matematika. Pada penelitian tersebut, siswa tidak dapat mengatur kemampuannya dalam penilaian dan pemahaman terhadap mata pelajaran matematika, sehingga muncul kemampuan di bawah rata-rata kelas yang akhirnya menyebabkan siswa memiliki perasaan bahwa dirinya tidak pintar dalam mata pelajaran matematika. Konsep diri akademik aku tidak pintar matematika yang muncul dalam diri siswa merupakan persepsi yang berkaitan dengan kemampuan akademik dan persepsi pihak lain di luar diri siswa tentang kemampuan akademiknya, yaitu guru dan siswa lain di kelas. Konsep diri akademik siswa aku tidak pintar matematika muncul akibat perbandingan diri siswa dengan teman-teman yang lebih pintar. Perbandingan yang dibuat siswa merupakan perwujudan evaluasi negatif siswa terhadap dirinya yang menyebabkan perilaku membolos. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam mengatasi permasalahan anak yang memiliki konsep diri rendah dan menganggap dirinya tidak pintar, yaitu yang pertama, berikan dukungan dan motivasi yang positif. Anak yang menganggap dirinya tidak pintar biasanya membutuhkan dukungan dan motivasi positif dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, guru, teman. Berikan pujian dan apresiasi atas pencapaiannya, meskipun itu hal-hal kecil. Bantu dia untuk melihat potensinya dan percaya pada dirinya sendiri. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Kamu pintar," katakan, "Aku bangga denganmu karena kamu berhasil menyelesaikan tugas matematikamu dengan benar." Yang kedua, bantu anak untuk mengenali kekuatan dan kelebihannya. Setiap anak memiliki kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Bantu anak untuk mengenali kekuatan dan kelebihannya, sehingga dia dapat fokus pada hal-hal yang dia kuasai. Hal ini akan membantunya untuk merasa lebih percaya diri dan berharga. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk belajar dan bereksperimen. Anak-anak perlu diberi kesempatan untuk belajar dan bereksperimen agar dapat mengembangkan kemampuannya. Berikan anak kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, meskipun dia mungkin tidak berhasil pada awalnya. Hal ini akan membantunya untuk belajar dari kegagalan dan menjadi lebih tangguh. Dan yang keempat,
Beri anak tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat membantu anak untuk merasa lebih percaya diri dan mampu. Dan terakhir, hindari membandingkan anak dengan orang lain. Membandingkan anak dengan orang lain hanya akan membuat dia merasa lebih buruk. Sebaliknya, bantu anak dengan fokus pada pencapaiannya sendiri. Perlu diingat bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan berharap perubahan akan terjadi secara instan. Dengan dukungan yang tepat, anak akan dapat mengembangkan konsep diri yang positif dan percaya diri dengan kemampuannya.